Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Yuyun Siti Wahyuni dari bagian Humas Protokol Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon akan menyampaikan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K dengan tema optimalisasi pelayanan penerimaan tamu melalui implementasi aplikasi e-tamu. Seiring perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan akuntabel, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan pelayanan penerimaan tamu. Saat ini, pencatatan kunjungan tamu masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kendala seperti proses pencatatan yang kurang efisien, kesulitan pencarian data, serta risiko kehilangan arsip kunjungan. Oleh karena itu, diperlukan implementasi aplikasi e-tamu sebagai solusi digital untuk mengoptimalkan proses penerimaan tamu, meningkatkan akurasi dan keamanan data, serta mendukung terwujudnya pelayanan administrasi yang modern dan sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Berdasarkan kondisi yang ada, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pelayanan penerimaan tamu di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon akibat masih digunakannya sistem pencatatan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses registrasi tamu, pengelolaan data kunjungan, pencarian arsip, dan penyusunan laporan belum dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa implementasi aplikasi e-tamu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempermudah pengelolaan data kunjungan, serta mendukung pelayanan administrasi yang lebih modern, akurat, dan berbasis digital. Aksi perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan penerimaan tamu di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon melalui implementasi aplikasi e-tamu sebagai sistem pencatatan kunjungan berbasis digital. Dengan penerapan aplikasi ini, diharapkan proses registrasi tamu menjadi lebih cepat, pengelolaan data kunjungan lebih tertib dan akurat. Berikut manfaat aksi perubahan dengan tema optimalisasi pelayanan penerimaan tamu melalui implementasi e-tamu di DPRD Kabupaten Cirebon. Di antaranya adalah manfaat bagi organisasi. Implementasi aplikasi e-tamu memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan yang lebih modern, efektif, dan akuntabel. Digitalisasi proses penerimaan tamu menghasilkan data kunjungan yang terdokumentasi dengan baik, serta memperkuat citra organisasi sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan berorientasi pada pelayanan prima. Manfaat bagi unit kerja yang menangani pelayanan penerimaan e-tamu, aplikasi e-tamu mampu menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pencatatan dan verifikasi data tamu, serta mempermudah penyusunan laporan kunjungan secara cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini membantu meningkatkan koordinasi antar pegawai sehingga pelayanan penerimaan tamu lebih tertib dan efisien. Manfaat bagi pegawai, implementasi aplikasi e-tamu mempermudah pelaksanaan tugas karena proses pencatatan dan pengelolaan data tamu dilakukan secara digital, sehingga mengurangi beban administrasi manual dan potensi kesalahan pencatatan. Aplikasi ini juga meningkatkan produktivitas kerja dalam pemanfaatan teknologi informasi serta mendukung terciptanya budaya kerja yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Output yang diharapkan dari aksi perubahan ini adalah terbangunnya aplikasi e-tamu
sebagai media pelayanan penerimaan tamu yang didukung dengan standar. Sebagai pedoman pelaksanaannya, melalui implementasi aplikasi tersebut akan tersedia database kunjungan tamu yang terdokumentasi secara digital. Diharapkan tercipta tertib administrasi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan penerimaan tamu. Tahap pelaksanaan aksi perubahan diawali dengan pembuatan dan pengembangan aplikasi e-tamu yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian untuk memastikan seluruh fitur dan fungsi aplikasi berjalan dengan baik. Setelah itu, disiapkan database sebagai media penyimpanan data kunjungan tamu secara digital, di mana seluruh data kunjungan dicatat, dikelola, dan diperbaharui secara digital melalui sistem. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan kunjungan tamu yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Setelah aplikasi e-tamu diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan dengan mengamati penggunaan aplikasi, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, serta menghimpun masukan dari pengguna dan stakeholder terkait. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan penerimaan tamu melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi aplikasi. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi akan dituangkan dalam sebuah laporan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi. Keberhasilan aksi perubahan ini ditandai dengan terbangun dan terimplementasinya aplikasi e-tamu di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang didukung oleh standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan. Implementasi aplikasi diharapkan mampu mencatat sedikitnya 90% data kunjungan tamu secara digital, sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat dibandingkan metode manual. Seluruh data kunjungan akan tersimpan dengan aman, mudah diakses, serta dapat diolah menjadi laporan yang cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan buku tamu manual dapat diminimalkan sehingga tercipta administrasi yang lebih tertib, efektif, dan efisien. Demikian rancangan aksi perubahan ini saya susun sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga implementasi aplikasi e-tamu dapat menjadi inovasi yang memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.